Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita bisa lanjutkan kembali kajian kita setiap Selasa pagi, kitab Afkarun Siyasiyatun. Kita sudah berapa waktu ya, berapa Selasa, sudah cukup lama. Jadi kita membahas di sini tentang As-Siyasatu Fanul Mumkin. Ya, yang namanya politik itu seni kemungkinan. Jadi politik itu seni kemungkinan, memungkinkan sesuatu itu bisa terjadi, kira-kira begitu. Kita tahu, kita sudah bahas bahwa politik itu adalah pemikiran yang berkaitan dengan apa? Semua yang berkaitan dengan memperhatikan, mengelola, ya, meriayah atau namanya apa tadi ya, mengurus, itu adalah apa? Mengurus urusan umat itu adalah politik. Karena yang namanya definisi politik itu adalah riayatus su'unil ummah dakhilian wa kharijian min kibalil ummah wa daulah. Riayatus su'unil ummah, mengurus urusan umat, mengurus kepentingan umat dari sisi umat itu sendiri, ya, dari sisi negara dan juga dari sisi umat. Umat bagaimana mengurus urusan umatnya sendiri? Ya kan, berdakwah, mengajarkan umat tentang bagaimana pengurusan urusannya itu dengan pengurusan kepentingannya itu dengan sudut pandang tertentu, dengan pemahaman tertentu. Kalau di sini adalah Islam, ya berarti Islam, dan juga mengkoreksi penguasa yang menjalankan tadi peraturan. Penguasa menjalankan peraturan, ya, untuk umat di dalam negeri dan juga dakhilian wa kharijian, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, yaitu apa? Menyebarkan dakwah agar umat ini bisa diurus dengan urusan, ya, bisa diurus dengan apa? Ketentuan begitu ya, yang Allah turunkan. Itu maksudnya. Itu kalau dalam Islam. Makanya yang namanya politik itu kumpulan dari banyak pedoman. Begitu juga apa? Ada keyakinan. Karena bisa saja dia mengurus urusan umat, memperhatikan, meriayah urusan umat itu gimana? Ya. Dengan sudut pandang keyakinan dia, orang Islam ya dengan syariat Islam. Ya. Orang komunis dengan ketentuan komunis, atau hukum-hukum, ya, ketentuan, dibuatlah ketentuan-ketentuannya, ya, peraturan-peraturannya, dan segala apapun perbuatan, ya, yang sedang terjadi, ya, bisa jadi itu, ya, atau telah terjadi atau akan terjadi, itu juga bagian dari politik. Tapi kalau yang sudah terjadi, kita sudah bahas gimana bisa jadi sejarah. Kalau itu misalnya bagaimana
ya dipengaruhi oleh keadaan saat kejadian dan kejadian politik itu ya, pengurusan umat tadi, urus kepentingan umat tadi gimana, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat itu. Tapi kalau sejarah atau kalau kejadian masa lalu itu adalah sesuatu yang tidak berubah terus menerus, ya, dan itu akan kemudian terjadi pada masa berikutnya terus ada, maka ini harus kita perhatikan dari kejadian tadi. Untuk hari ini, dari menilai kejadian hari ini agar mampu memprediksi dan menentukan kejadian yang akan datang. Itulah makanya dikatakan politik itu fanul mungkin. Ya. Contohnya gini, kemarin, ya kan, pada saat kita mendengar misalnya tentang Taliban yang menang di Afghanistan, ya dah. Tiba-tiba pada waktu itu kita sudah menduga ini gimana nih, apakah dia akan menerapkan politik Islam secara totalitas dengan mengikuti syariat Islam menegakkan khilafah. Oh gitu, belum diumumkan bentuk mereka bagaimana, baru menguasai ibu kota Afghanistan, Kabul. Tapi sebelumnya, kejadian sebelumnya dia sudah bekerja sama dengan apa? Dengan Cina, ya kan? Kemudian juga apa? Amerika membiarkan dia masuk ibu kota Kabul. Nah, ini kita katakan sangat kecil kemungkinan ke depannya dia akan menegakkan khilafah. Betul, dia mengumumkan Imaratul Afghanistan, ya, dengan menunjuk perdana menteri dan tidak menempatkan penguasanya itu sebagai khalifah yang akan bagaimana menerapkan seluruh syariat Islam bagi seluruh umat Islam di dunia, tidak. Tapi kita masih membuat menginginkan mungkin saja nanti ada perubahan dengan pemahaman yang bisa berubah. Ya. Atau kemarin sekitar tanggal awal bulan September ini juga, ya, ada kudeta di Guinea itu negara di Afrika, nanti cari Guinea. Itu negara, ya kan, dulu jajahannya Perancis. Kemudian diambil alih oleh Amerika. Penguasa presiden sebelumnya ini adalah apa? Digulingkan oleh siapa? Oleh militer. Gantilah waktu itu presidennya. Sekarang presiden yang sekarang sudah menjabat 2 periode, minta 3 periode, digulingkan lagi oleh militernya. Nah, ya kan? Waktu itu kita katakan, kita lihat nih, ini sebenarnya berafiliasi kemana? Penguasa yang sama ini ngikutin Inggris, ngikutin Prancis atau ngikutin Amerika? Ternyata Amerika sangat mengecam itu. Di saat yang sama Prancis biasa-biasa saja. Berbeda dengan kudeta sebelumnya, Amerika biasa-biasa saja, Prancis sangat mengecam. Ternyata betul, cuma beralih kepada siapa tuan dari penguasa Guinea tadi. Ini kita bisa lihat. Jadi kepentingan itu, ya, urusan-urusan umat itu, ya, dikelola. Bagaimana dikelolanya? Nah, itulah yang disebut dengan bagaimana politik itu berjalan. Nah, ya. Kita nih belajar politik gimana? Nah, ini kita bahas. Ya, nih. Wal insanu min haitsu huwa insanun. Manusia dari sisi dia ini adalah sebagai manusia. Jadi manusia itu sebagai manusia. Kalian manusia bukan nih? Manusia, ya. Manusia saat kita ini ditempatkan sebagai manusia atau bahkan individu, awil fardu min haitsu kaunuhu, ya, ya'isu fi hadhil hayati, atau individu dari sisi apa? Keadaannya hidup dalam kehidupan ini. Jadi sebagai individu yang hidup. Apa? Huwa siyasiyun. Jadi manusia itu sebenarnya adalah politikus yang bagaimana yuhibbus siyasah,
Ya. Jadi dia bagaimana? Mencintai politik, menyukai politik, bukan mencintai ya, menyukai politik. Ah, saya mah nggak mau, nggak suka dengan politik. Loh, buktinya berarti dia tahu. Misal contohnya, ya kan? Kalian lagi ngobrol, ngomong, terus menyinggung, ngomong sedikit tentang bagaimana mengurus umat. Nih, harusnya kan gitu, misal kalian ngomong nih, penghina nabi, penghina pelecehan terhadap agama Islam itu dihukum mati. Kenapa? Karena orang yang menghina nabi akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Itu salah satunya gitu. Dan nabi pun menyuruh untuk apa? Orang yang menghina nabi dihukum mati. Ini kita nggak dihukum mati, malah kemudian cuma ditahan saja. Misalnya gitu kalian berbicara nih. Ada orang yang kemudian nggak mau, udahlah jangan ngomong politik. Kamu tuh ngomong politik aja. Itu sebenarnya dia lagi berpolitik. Kenapa? Dia tahu bahwa kita ngomong politik dan dia suka sebenarnya. Cuma tidak mau politik dari sudut pandang siapa. Paham nggak? Kan ngurus umat ini kan ada caranya, ya. Ada caranya, ya kan? Mengurus kepentingan umat, mengurus urusan umat, ya. Itu ada caranya. Caranya yang kita inginkan sesuai Islam, ya. Yang dia inginkan nggak mau Islam, yang lain apa? Demokrasi dan sebagainya, kesamaan hak asasi manusia, gitu. Saya pernah ceramah langsung belum ngomong sudah dibilang, Ustadz nanti ceramahnya jangan ceramah politik ya. Saya bilang ini orang cinta sekali pada politik. Saya belum ngomong politik saja, belum ceramah saja sudah diingatkan gitu. Paham nggak? Berarti dia ngerti kalau ada pembicara, kalau ada kiai, ada ustadz, ada dai, ada penceramah, kalau ngomong yang berkaitan dengan politik dia ngerti. Ini sebenarnya dia pengamat dan pencinta politik. Walaupun dengan sudut pandang yang berbeda dengan yang disampaikan oleh kiainya itu. Gitu. Paham gak? Karena manusia itu memang seorang politikus. Coba deh. Biasa kalian punya urusan, pengen mengurus urusan kalian sendiri. Kalian berapa? Bisa kemudian mencari strategi, ya. Gimana nih? Ya kan? Mau beli kerudung baru. Kiriman dari orang tua sedikit. Nah, berarti kalau pas waktu jajan hari Jumat ditahan sedikit. Gitu kan? Tabung. Tapi lapar, teman-teman pada jajan. Baik-baikin deh sama siapa biasanya ya, misalnya ya, kan gitu. Biasanya nih yang punya banyak uang atau yang suka jajan banyak, misalnya nih ya. Nah, kayaknya siapa di sini ya? Sama Aulia aja deh, misalnya kan. Deket-deketin deh Aulia nih. Bukan gitu ya, bukan berarti itu ya. Itu bersiasat, paham nggak? Iya kan? Gara-gara dia pengen bagaimana? Menabung, ingin membeli kerudung, ya kan, atau mengganti misal sesuatu dari yang dia butuhkan tanpa misalnya mengurangi keinginan dia, atau dia merengek meminta menambah. Bilang dulu, Abi alhamdulillah sekarang sudah hafalan sampai 10 juz, alhamdulillah. Terus beliin ini dong, kirimin ini dong misalnya. Ini kan berpolitik, ya. Abinya udah seneng duluan, alhamdulillah. Minta itu ya. Kira-kira gitu. Coba deh. Iya. Ini bagaimana berstrategi untuk mengurus urusan manusia. Begitu juga nanti tingkatan yang lebih tinggi. Kalian berstrategi semuanya. Iya. Karena ngurusin urusan manusia itu ya tadi berpolitik itulah. Paham gak? Bahkan wa yu'aniuha, bahkan bagaimana terlibat dalam politik. Coba deh. Tadi dia bilang, Pak jangan ngomong politik,
ceramah jangan politik terus, itu sebenarnya dia sedang terlibat dalam urusan politik. Yang dia mengurus urusan umat dengan sudut pandang dia, nggak mau diusik-usik oleh orang yang akan berceramah atau ngomong. Sama. Oh, ini nih ngomong politik terus buat anak-anak kok diajarin politik. Itu bukti sebenarnya dia sedang mencintai politik, terlibat dengan politik. Apalagi tingkat yang lebih tinggi, mengalihkan isu, ya. Kemudian seolah-olah ada pahlawan dalam misalnya urusan yang lebih tinggi lagi ya dalam masyarakat, membuat manuver politik dalam antar negara. Saya mendekati misalnya dari Amerika, ada apa ini? Amerika pada saat tadi kudeta di Guinea itu sekitar 10 tahun atau sekitar ya belasan tahun yang lalu, dia nggak berkomentar. Tapi pada saat kudeta yang sekarang, artinya bukan berkomentar, komentarnya sedikit. Tapi kudeta yang sekarang, dia sangat keras berkomentar. Berbeda dengan Prancis. Dan kita tahu secara sejarah, dulu Prancis itu negara adidaya. Amerika menggesernya. Jajahan Prancis banyak diambil Amerika, bersaing mereka. Ini kondisi yang kita bisa katakan, ini kejadian yang bisa kita katakan tidak dipengaruhi oleh kondisi keadaan. Gitu. Nah, ini berpolitik. Kenapa? Nah, ini li'annahu yar'asu'una nafsihi, dikarenakan dia itu mengurus, mengatur ya kepentingan dirinya sendiri, itu diatur tadi ya. Paham contohnya, paham ya? Iya kan? Muji-muji dulu. Kamu baik deh. Iya. Bagus sekali nih bajunya dia. Bersih. Pakai sabun apa ya? Misalnya. Kan gitu ya? Coba dong sabunnya. Padahal sabunnya sedang habis gitu. Ya kan? Misalnya untuk cuci pakaiannya. Ya kan? Kadang gitu. Itu berpolitik. Untuk ngurus diri saya, walaupun dalam tingkatan yang paling ya untuk diri sendiri gitu ya. Ausuuna man huwa mas'ulun anhum, atau dia itu bagaimana mengurus dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, biasanya nanti kalau kalian sudah punya anak, punya keluarga, itu cara berpolitik, ngatur-ngatur. Ya kan, nyimpen duit, nyimpen simpenan misalnya ya, kayak gitu. Ngatur-ngatur pengeluaran, ngatur-ngatur kapan kejadian, kapan perbuatan. Itu kalian harus paham. Selama tidak melanggar syariat dan memang seharusnya kejadian atau misalnya urusan tadi ditunaikan, kerjakan. Ini berpolitik juga nanti. Atau bahkan ausuuna ummatihim, bahkan yang lebih tinggi lagi adalah urusan umatnya. Coba, kan itu kita katakan nih, Al-Jawahir bikin pondok pesantren gimana? Pondok pesantren Putri. Kemarin hanya ketemu dengan banyak para kiai. Itu nanyain, kapan Al-Jawahir bikin pondok pesantren putra? Waduh, saya katakan ampun. Beda kalau putra itu dengan putri. Ya iyalah. Ya kan? Kalau putra itu butuh energi yang lebih besar, putri ya lebih besar lagi gitu deh. Minimal tapi bisa dikendalikan lah, kira-kira gitu ya. Yang dikira ini ya, ini urusan umat yang kecil, belum lagi skop yang lebih tinggi, tanggung jawab, amanah ya. Nah, mana dia? Begitu juga ausuuna mabda'ihi au afkarihi, atau urusan kepentingan ideologinya kita nih atau pemikirannya. Kesel pada saat hukum Allah tidak diterapkan, itu politik, berpolitik. Harusnya ada. Kesel umat Islam itu diabaikan ya sama penguasanya misalnya.
Kesel para kiai kita, para ustadz kita, habaib kita dipersekusi. Ini tanggung jawab pemikiran yang kita tahu, ideologi yang kita paham. Islam harus diterapkan. Saat kalian baca wasyariku wasyarikatu faqtau aydiyahuma, ya, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potong tangan orang yang mencuri tadi. Gimana kalian pada saat melihat sekarang pencuri nggak dipotong tangan? Tentu dengan ketentuannya ya. Merasa nggak enak, tanggung jawab. Makanya kita serukan, para pemimpin, tegakkan syariat Allah. Bukan cuma pencuri yang harus dipotong tangan, tapi hilangkan semua urusan yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Jangan pakai riba, ya. Tegakkan jihad, ya. Itu kepada pemimpin, tanggung jawab kita. Paham? Ini lebih luas lagi. Tapi saya perempuan, masa kayak gitu? Iya, ajarkan. Jangan dikira emak-emak juga, the power of emak-emak luar biasa ya. Coba tuh, banyak gitu. Jadi kepentingan, ya jadi tadi urusan ideologi mereka, iya kan? Illa annal afrada awil kutla, akan tetapi bahwa sesungguhnya individu, ya kan, akan tapi individu atau kelompok awid daula awid takattulati dualiyah, ataupun satu negara atau partai politik di satu negara yang itu bagaimana allazi yatasadduna liriayati su'unil ummatihim au daulatihim, itulah dia yang kemudian apa? Mendorong. Dialah yang kemudian menjadi influencer. Dialah yang kemudian betul-betul menjadi apa? Ya tadi, yang akan bisa menjadi pelaku dari bagaimana untuk mengurus urusan umat mereka atau negara mereka. Atau pada saat itu dia mengurus apa? Mantiqatihim wa daulihim, ya, wilayah dan negara mereka. Jadi individu dan partai. Makanya nggak bisa sendirian, itu berpolitik tuh gitu, harus ada bersama-sama, nggak bisa sendirian. Itulah yang kemudian yang akan bisa mendorong bagaimana pengaturan dan pelaksanaan politik. Ya, nah, yang bagaimana ini, ya kan? Fa innahum yakununa siyasiyin, maka sesungguhnya mereka itulah yang akan betul-betul menjadi politikus. Tab'an min haitsu kaunihim min banil insan, baik dia itu menjadi politikus secara apa? Secara alami, bahwa dia adalah sebagai seorang manusia, ini politikus alami. Atau bagaimana? Wa tabi'iyan min haitsu tabi'ati amalihim, atau dia itu menyesuaikan dari sisi seluruh perbuatan mereka, ya, dari seluruh perbuatannya untuk mengurus umat menjadi politikus. Paham nggak? Jadi istilahnya ada politikus alami dan ada politikus yang memang meniatkan menjadikan dirinya ini ulung, ya, piawai dalam mengurus politik. Kalian harus belajar politik dari masih kecil. Ingat nih, kalian tahu cerita tentang penaklukan Konstantinopel? Ya, itu ada Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejak umur 7 tahun, 8 tahun, ayahnya, ya, itu sudah memintakan pengajar siapa? Ulama besar Aqsa Syamsuddin. Namanya itu Syekh Aqsa Syamsuddin. Dari masih kecil dia itu diajarkan tentang apa? Kamulah yang akan menaklukkan Konstantinopel. Bahkan diajak berkuda sampai masuk ke Selat Bosporus itu. Nanti kalau lihat di situ, Turki, Selat Bosporus, ada Istanbul, ya. Kalian coba lihat di situ. Bagaimana ini? Sampai pada saat itu kudanya tenggelam di lautan sampai leher kuda itu. Jadi kuda itu sampai tetap hidup, tapi terus berhenti dia di situ. Dilihat, itu yang akan kalian atau kamu taklukkan. Itulah sebaik-baik pemimpin. Dari masih kecil tertanam itu, mengurus urusan umat,
mengambil cita-cita bahwa apa? Bahwa akan ditaklukkan Konstantinopel. Ya. Gimana dia? Sudah gede, luar biasa. Paham? Kalian juga gitu. Nanti akan menjadi emak-emak ideologis, kan keren, ya kan? Harus keren. Ini secara alami. Juga bisa jadi apa? Ditanamkan untuk menjadi piawai sebagai seorang politikus. Itu. Ya. Wa tabiati aisihim wa siyasatihim, dan juga menyesuaikan dengan kehidupan dan politik yang kemudian pada saat itu terjadi pada keadaan mereka. Nah, makanya dikatakan di sini walizalika yakununa siyasiyina barizin. Maka dengan demikian jadilah orang yang mengatur dirinya untuk bisa terjun kepada urusan politik tadi akan menjadi para politisi yang ulung, yang menonjol, barizin. Ya. Gitu. Jadi jangan kemudian kita ini malah anti politik dalam makna menjadi orang yang dipolitiki terus, nggak ngerti. Belum apa-apa udah langsung udah deh, jangan ngomong politik, udah nggak usah. Itu sebenarnya dia sedang menjadi apa? Cinta sekali kepada politik itu. Cuma bukan politik yang sedang dia hadapi dari lawan bicaranya. Dia merasa terganggu kalau urusan dia saat ini, iya kalau benar ya, yang dia itu diatur dengan urusan kapitalisme, hukum kufur dan sebagainya, karena tidak pahamnya dia, diganggu dengan apa? Dengan pemahaman Islam yang harusnya bagaimana Islam mengatur urusannya. Ya, lo nanti kalau tidur berdiri ya. Ya, gitu ya. Paham? Jadi dialah yang kemudian akan menjadi politisi ulung. Wa humul ladzina yutlaqu alaihim. Apa ini? Lafzus siyasi. Inilah orang yang pantas disematkan satu kata buat dia, apa? Politisi. Ya. Itu dia, politisi. Kalianlah politikus yang ulung itu nanti, insyaallah. Ya. Loh, kok jadi politikus gimana? Iya, Islam ini akidahnya sia-sia, akidahnya politik, atur urusan umat. Lah kalau misalnya emak-emak nggak ngerti politik gimana ceritanya? Wah, harga cabai mahal. Mikir nih, ini gara-gara sistem kapitalis nih. Wah, itu sudah mantap. Iya kan? Nggak beres ini. Sistem perdagangannya nggak. Wah, kalian tahu semua, keren itu di pasar. Waduh, Bu, harga cabai tinggi. Ini, Mbak, gara-gara apa? Kapitalisme mencengkram kita. Kalau Islam, kan gitu, dakwah. Pahala nggak tuh? Pahala. Ngerti nggak nih? Iya. Kalian belum pernah belanja ya? Atau diajak belanja, Bu? Suka diajak belanja. Iya, lanjutin di sini. Iya. Nanti itulah yang disematkan nama kata politik di situ. Iya. Wala yutlaqu zalika 'alal fardil 'adi, dan ini tidak bisa disebutkan atau disebut di sini atau hal itu pada orang individu biasa, orang individu umum, orang awam saja tidak. Itulah yang kemudian dia akan menjadi para politisi ulung. Kenapa? Li'annahu, dikarenakan dia mahdudut tafkiri, membatasi pemikirannya, fi amri riayati su'un, ya, pada segala urusan yang mengatur, ya, yang menjadi urusan kepentingan umat, ya, dia batasi pemikirannya, nggak perlu mikir-mikir yang yang macam-macam, tapi mana yang menjadi plek urusan umat ini. Makanya pembicaraan pun ya harus yang berkualitas. Siapa nih artis Korea yang sekarang jadi lagi ngetren? Itu jadi pembicaraan. Gimana ceritanya?
Ya, itu orang umum. Ya. Kalau kalian harus pembicaraan yang bagaimana? Yang mantep. Makanya suka rame. Ya, artis itu ada jadi pembicaraan bagi masyarakat umum. Ya boleh, ya sekedar tahu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai menjadi gosip, ngobrol, harusnya dia baca Quran, harusnya dia itu misalnya menghafal Quran, murojaah, malah ngobrol. Kemarin tuh artis ini dia punya gebetan baru, apa nggak gitu. Punya pacar baru, punya ini baru. Dia punya mobil baru. Waduh. Dia ngasih hadiah ke orang gini. Kok ya bicara-bicara gitu ya nggak pas lah. Ya walaupun sesekali mungkin ya bisa saja itu terlontar. Tapi bagi kita yang punya tadi menjadi politisi ulung, kita akan membatasi pembicaraan itu. Paham? Gitu. Karena kita akan membahas dengan suatu yang memang menjadi urusan umat. Yang bagaimana? Begitu juga dia ini adalah orang yang bagaimana? Li'annahu mahdudul amali fil hayati. Membatasi perbuatannya dalam tadi kehidupannya. Dia nggak akan itu ngurus perbuatan yang nggak beres. Ya, begitu juga wal bahsu, dan juga ini kembalinya kepada mahdudul bahsi. Jadi dia juga ini apa? Membatasi pembahasan fisiasah. Jadi hanya dia ini membatasi, ya, atau di sini titik di sini ya. Wal bahsu, dan juga mereka ini hanya membahas fisiasati innama ya'ni siyasiyina haula'i. Dia hanya membahas politik dan segala para politisi yang kemudian diantara mereka, ya kan? Wala yakni jami'il afrad, dan ini tidak pada semua individu itu ada seperti itu, bahkan mungkin nggak dia bahas semuanya. Ini politisi, ya, paham? Nah, ini baru kita membahas tentang nanti politikus, ya, bahwa politik itu seni kemungkinan. Nanti kita jelaskan. Nanti Rasulullah juga gitu. Rasulullah itu sampai masuk ke Gua Hira. Dia merenung, itu belum jadi nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Merenung. Apa yang direnungkan oleh Rasulullah? Kok ya gini umat saya ini? Punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, minuman keras, khamar menjadi suatu yang dianggap mulia. Ya, berjudi biasa, bergulat, menganiaya orang. Udah gak main-main lagi. Membunuh sudah biasa. Masya Allah. Dipikirkan oleh siapa? Nabi Muhammad. Dia memikirkan urusan umatnya. Sampai kemudian Allah memberikan wahyunya bagaimana cara mengurus urusan umat. Paham? Nah, itu politisi ulung. Nanti kita bahas. Kalau nggak salah ada di sini nanti nih. Iya, ada. Gitu ya. Cukup ya. Udah banyak kelamaan nih, nggak apa-apa. Ya, mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.